warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Safrodin di channel Pustaka Guru. Dan kali ini akan melanjutkan pembahasan soal-soal yang ada pada pelatihan guru belajar seri ASN untuk calon guru P3K. Nah, kali ini masih di materi pedagogik, yaitu di pembelajaran yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, kita lanjutkan untuk materi-materi yang ada pada pedagogik. Itu terdiri dari 7 materi ya, sama dengan sebelumnya. Dari ke-7 ini kita sudah membahas di pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Dan kali ini kita akan membahas di pembelajaran yang ketiga, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, kita langsung ke soal dan pembahasannya. Soal yang pertama, indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar adalah titik-titik. Oke, yang ditanyakan adalah indikator kunci. Maka kita lihat adalah indikator sebagai indikator sasaran kompetensinya. Kita analisis dulu kata kerja yang ada pada opsi pilihannya, ya. Jadi A, mengklasifikasi itu adalah masuk kepada ranah kognitif C2. Oke. Kemudian menganalisis itu masuk ke dalam C4. Dan yang C menjelaskan ini juga C2. Sedangkan menguji ini adalah ranah kognitif C5. Nah, di dalam indikator kunci kompetensi menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan adalah indikator kunci adalah capaian pada menghubungkan itu masuk juga ke dalam C4 atau ranah kognitif C4-nya. Maka kita mencari yang mana yang C4 ini ya. Jadi yang opsi B, jawaban yang paling tepat. Oke, kita lihat ya. Indikator itu ada 3 macam, yaitu indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Indikator pendukung itu artinya indikator sebelumnya atau indikator sebagai prasyarat indikator capaian. Contoh nih, ini kan indikator menghubungkan itu kan indikator C4 ya. Kemudian indikator pendukungnya maka di bawah atau indikator sebelumnya. Contohnya yang ada di sini adalah C2. Ya, C2 ini termasuk indikator pendukungnya karena indikator sebelumnya itu ya C3, C2 dan C1 itu indikator pendukung dari C4. Sedangkan indikator pengayaan ini maka indikator yang lebih tinggi dari standar atau capaiannya. Kalau capaiannya C4 maka indikator yang lebih tinggi adalah atau indikator pengayaannya adalah C5 dan C6. Begitu ya teman-teman berkaitan dengan apa makna indikator kunci, pendukung dan pengayaan. Sehingga kita bisa melihat dari kata kerja kompetensi dasarnya. Baik, langsung atau kompetensi indikatornya ini ya. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Pada KD membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup, mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Pengembangan materi pengayaan, oke, ini pengayaannya pada KD tersebut adalah titik-titik. Nah, KD membandingkan ini tentu banyak dari ambil pemahaman bahwa membandingkan itu masuk ke dalam C4 atau C5 ya, masih jadi beberapa sumber itu ada yang berbeda. Oke, tapi itu mudah nanti kita menyebutkan. Yang A ini menyebutkan ini masuknya ke C1 ya, C1 karena menyebutkan melihat dan sebagainya itu masuk ke C1, masih mengingat. C1 kan mengingat. Kemudian membandingkan di sini ini sama dengan yang KD tersebut. Kemudian yang C menganalisis. Nah, ini lebih tinggi dari sekedar membandingkan. Maka untuk opsi yang soal yang kedua ini saya lebih mengarah ke menganalisis. Ya, menganalisis karena sebagai materi pengayaan membandingkan ini yang tepat adalah menganalisis. Sedangkan menjelaskannya di sini ini materi pendukung, materi di bawah dari membandingkan itu sendiri. Jadi soal yang kedua, jawaban yang tepat adalah yang C, menganalisis. Karena lebih tingkatannya lebih pengayaan dari sekedar membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Oke teman-teman, ini masalah indikator tadi, indikator pendukung,
kunci dan pengayaan. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman pahami dulu untuk proses kognitifnya. Ada C1 sampai C6 ini adalah ranah taksonomi belum yang telah ada, yaitu di sini mengingat ya. Tadi menyebutkan itu masih di dalam ini mengingat, menjelaskan itu sudah memahami, berarti C2. Sedangkan membandingkan ini masih di antara ada yang membandingkan itu C5, tapi ini kalau soal yang ini jelas materi pengayaannya adalah menganalisis karena sama atau lebih tinggi dari membandingkan. Oke teman-teman, nanti teman-teman pelajari kembali untuk C1 sampai C6, kemudian namanya kognitifnya seperti ini, kemudian artinya definisi itu ya, memecahkan dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek pemahaman bahwa keterampilan untuk dapat memecahkan masalah yang muncul pada kehidupan sehari-hari merupakan aspek keterampilan berpikir tinggi sebagai titik-titik. Oke, di sini ada kata kuncinya adalah memecah masalah. Maka dalam arti memecah masalah itu adalah problem solving ya. Oke, karena critical thinking itu berpikir kritik, sedang kreatif ya berpikir secara kreatif, transfer knowledge itu pengetahuannya berdasarkan kognitif, afektif dan psikomotornya itu. Oke. Kita lanjutkan soal yang keempat. Salah satu proses kognitif adalah menganalisis. Maka maknanya adalah titik-titik. Tadi ya, ada taksonomi belum itu ada C1 sampai C6. Ini penjelasannya. Tadi ya, menganalisis itu di sini C4 masuk ke dalam hot atau berpikir tingkat tinggi. Maka artinya adalah memecah materi ke dalam bagian-bagiannya. Maka opsi jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang B ya, memecah materi untuk dalam bagian-bagiannya. Sedangkan untuk opsi A itu melakukan dan menggunakan prosedur itu masuk ke dalam C3, menerapkan ya atau mengaplikasikan. Membangun arti sebuah proses itu masih memahami C2. Sedangkan untuk menempatkan unsur-unsur ini sudah C6, mengkreasi atau mencipta. Ya, teman-teman nanti cukup menghafalkan ini. Insya Allah soal apapun bentuknya nanti di soal pembelajaran yang ketiga ini insya Allah teman-teman bisa untuk menjawabnya. Kita lanjut untuk soal yang kelima. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi ya, hot tadi ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Mana nih? Yang A, mencatat. Saya selalu lihat kata kerjanya saja, mencatat. Mencatat itu masih mengingat di C1, membaca juga C1. Nah, melihat di sini masih C1. Cuma yang beda adalah yang C ini ya, yang D melihat itu C1. Kemudian yang opsi yang C ini adalah membandingkan, ini masuk ke ranah sudah masuk ke hot C5 ya, membandingkan C5 ini ya, C5. Oke. Nah, mencatat itu masih lots atau ya berpikir tingkat rendah, membaca juga lot. Kemudian membandingkan itu sudah hot, baru D melihat juga lots. Maka untuk keterampilan tingkat tinggi ini yang membandingkan yang C. Gitu ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk soal yang keenam. Pada pendidikan abad 21, kompetensi kolaborasi ini sangat penting karena peserta didik dapat titik-titik. Nah, kunci dari soal ini adalah kolaborasi. Maka makna dari kolaborasi itu adalah bekerja sama. Jadi kita lihat dalam pilihan di sini mana yang ada kata-kata istilahnya bekerja sama. Nah, jelas ya. Kalau kita memilih jawaban adalah yang B ini ya, karena jelas sekali ada kata bekerja sama. Artinya kolaborasi dalam sebuah kelompok dalam memecahkan masalah yang ditemukan. Oke, kita lihat tabelnya nih ya. Creative thinking atau berpikir kreatif dan inovasi ini artinya menghasilkan dan mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif. Ini ya, creative thinking. Yang A ini ya, menghasilkan secara kreatif ya, mengembangkan ide-idenya. Kemudian yang mengomunikasikan, otomatis di sini adalah communication, mengomunikasi ini ya. Jadi teman-teman nanti kalau soalnya yang ditanyakan communication, maka ya mengomunikasikan
ide-ide dan gagasan. Kemudian mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi bukti-bukti ini masuk ke dalam ini critical thinking and problem solving ya. Jadi sangat sekali mudah untuk kita tebak jawaban-jawabannya. Oke. Dari sini mungkin teman-teman yang penting kita pahami dulu kompetensi berpikir abad 21 ini ya. Creative thinking and inovasi, kemudian critical thinking and problem solving, kemudian communication and collaboration ya. Nanti yang kolaborasi adalah bekerja sama, yang B. Kita lanjutkan soal yang terakhir, yang ketujuh. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada pernyataan 3 ya, mudah beradaptasi, kemudian keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko, kemudian bertekad tinggi, dan alasan yang masuk akal. Dari pernyataan tersebut merupakan ciri dari bagian dari keterampilan abad ke-21 yang mana? Ataukah effective communication, high productivity, atau digital literasi, atau inventive thinking? Di sini ada keingintahuan, kreativitas, berpikir tingkat tinggi. Maka berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal ini masuk ke dalam D ya, inventive thinking, berpikir secara inventif. Oke, kita lihat tabelnya nih. Digital literasi ya masuk ke dalam literasi ilmiah, visual, informasi maupun ada teknologi dan budaya. Sedangkan inventive thinking atau berpikir inventif itu diantaranya ada adaptasi. Adaptasi, mudah beradaptasi, kemudian keinginan tahuan, kemudian berpikir tingkat tinggi dan sebagainya. Ini ya, ini 3 ini. Kemudian efektif komunikasi atau komunikasi yang efektif ini ya keterampilan kolaborasi, interpersonal, kemudian komunikatif yang interaktif ya. Jadi itu opsi-opsinya, pernyataannya. Kemudian yang high productivity atau produktivitas yang tinggi, tentu di sini ada kemampuan untuk merencanakan, mengelola hasil, kemudian produksi yang relevan dan berkualitas tinggi. Mudah sekali sebenarnya untuk kita menebak jawaban-jawabannya atau menghafalkannya, tidak terlalu sulit ini untuk materi yang pembelajaran yang ketiga tentang berpikir tingkat tinggi. Demikian teman-teman sahabat Pustaka Guru kaitan dengan pembahasan untuk soal-soal pembelajaran yang ketiga di pedagogik. Baik, kita berjumpa kembali untuk video selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu tonton dan subscribe channel ini bagi yang belum untuk update materi berikutnya. Sekali lagi, berbagi itu adalah tidaklah rugi. Maka silahkan berbagi kepada teman-teman kalian semuanya. Share video ini mudah-mudahan bermanfaat, karena membagikan ilmu adalah bagian dari ibadah yang tentu tidak akan habis pahalanya atau tidak akan putus pahalanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.